adalah paru-paru dunia. Sudah sepatutnya kita menjaga keberadaannya. Namun sayangnya, keadaan hutan Indonesia saat ini perlu menjadi perhatian. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di dunia atas kehilangan luas hutannya. Oleh karena itu, kami di sini ingin menyampaikan pesan dari hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim PKMM dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari saya Ratih Kamada Dewi, Fadila Rasya, Nur Indah Iriana, dan Gina Rana, beserta dosen pembimbing kami, Ibu Dr. Laila Fitria, SKM, MKM. Kami di sini mengusung PKMM yang berjudul Pesan dari Hutan, Pembentukan dan Pengawasan Daerah Perintis Urban Farming di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Pada hari ini, kami akan menyampaikan program PKMM kami dengan outline pembahasan sebagai berikut. Dimulai dari keresahan kami yang kami tuangkan dalam latar belakang, kemudian kami mengamati gambaran umum masyarakat sasaran kami, kemudian kami tuangkan dalam rumusan masalah, hingga akhirnya menjadi program kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, kami menyusun jadwal kegiatan serta rencana anggaran biaya pada program yang akan kami laksanakan. Beralih pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang kami membuat program ini. Mengangkat dari tingginya jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 269 juta jiwa, sehingga Indonesia menjadi negara yang menduduki peringkat keempat tertinggi di dunia berdasarkan jumlah penduduknya. Serta salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi adalah DKI Jakarta, khususnya di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat memiliki kepadatan penduduk mencapai 19.592 jiwa per kilometer persegi. Serta di DKI Jakarta hanya terdapat 14,9% ruang terbuka hijau yang seharusnya berjumlah 30% dari total luas wilayah berdasarkan undang-undang. Hal itu pula lah yang terjadi pada masyarakat sasaran kami, yaitu masyarakat RT 06 RW 01 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Beberapa tim kami telah melakukan survei dan perizinan kepada masyarakat dan stakeholder terkait di RT 06 RW 01 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Berikut adalah foto hasil survei yang telah kami lakukan. Dapat kita lihat bahwa daerah masyarakat sasaran kami merupakan daerah yang padat penduduk, kumuh, serta gersang. RT 06 RW 01 ini terdiri dari 25 kepala keluarga serta berpenghasilan ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat sebenarnya memiliki minat untuk bercocok tanam, tetapi belum ada wadah untuk mengembangkannya. Oleh karena itulah, program ini hadir untuk mewadahi minat masyarakat serta untuk membentuk penghijauan di perkotaan atau urban farming. Dari gambaran tersebut, kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, masih kurangnya pemanfaatan lahan sempit untuk penghijauan di perkotaan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai urban farming di kalangan masyarakat di RT 6 RW 1 pada Kelurahan Kota Bambu Selatan. Yang ketiga, masih kurangnya keterampilan urban farming di kalangan masyarakat di RT 6 RW 1 pada Kelurahan Kota Bambu Selatan. Yang keempat, belum adanya daerah perintis dalam menerapkan urban farming di daerah Kelurahan Kota Bambu Selatan. Solusi 4 rumusan masalah tersebut kami wujudkan dalam beberapa rangkaian kegiatan, yakni melek urban farming, sahabat lingkungan, praktik urban farming, dan monitoring evaluasi. Untuk program melek urban farming, kami wujudkan dalam sosialisasi urban farming dan pembentukan buku hijau. Pada sosialisasi urban farming sendiri, nantinya akan membahas tentang pengertian dan manfaat urban farming, teknik urban farming dengan metode vertikultur, pembuatan kompos, dan juga teknik merawat tanaman. Untuk medianya, kami menggunakan buku hijau yang berisi tentang alat dan bahan, cara membuat wadah tanam, cara menanam dan merawat, dan juga cara untuk penanggulangan hama.
Selanjutnya adalah program Sahabat Lingkungan. Sahabat Lingkungan ini berfungsi untuk memantau tanaman masyarakat dan memberikan penilaian pada tanaman masyarakat. Yang mana Sahabat Lingkungan ini terdiri dari remaja Karang Taruna yang ada di RT 6 RW 1 Kelurahan Kota Bambu Selatan. Rangkaian kegiatan yang ketiga, masyarakat diajak untuk praktik urban farming, yakni masyarakat diajak untuk bersama-sama membuat kompos dan membuat tanaman dengan metode vertikultur, yang mana ini akan menjadi penilaian. Guna memantau perkembangan dan keberhasilan program, kami melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 bentuk, yaitu pretest dan posttest, pemantauan tanaman oleh masyarakat, dan penilaian tanaman oleh sahabat lingkungan. Yang pertama adalah pretest dan posttest. Pretest dan posttest dilaksanakan sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi urban farming. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait urban farming yang telah kami sampaikan. Kedua adalah pemantauan tanaman oleh masyarakat. Setelah mempraktikkan urban farming, masyarakat diwajibkan untuk memantau seluruh tanamannya dengan cara melakukan penyiraman secara rutin pada pagi hari dan sore hari. Waktu penyiraman dapat dicantumkan dalam tabel pemantauan yang sudah tertera dalam buku hijau masyarakat. Ketiga adalah penilaian tanaman oleh sahabat lingkungan. Masyarakat diwajibkan untuk memilih salah satu pot dari setiap jenis tanaman. Setiap minggunya, sahabat lingkungan akan mendatangi rumah warga untuk menilai tanaman tersebut. Hasil penilaian akan dicantumkan dalam tabel penilaian yang sudah tertera dalam buku hijau sahabat lingkungan. Berikut adalah tampilan dari tabel penilaian. Pada kolom pertama berisi daftar rumah warga. Pada kolom kedua berisi pekan dalam 1 bulan. Pada kolom 3, 4, dan 5 berisi indikator untuk setiap jenis tanaman. Indikator yang kami gunakan adalah tinggi tanaman dan kondisi tanaman, apakah layu atau segar. Selanjutnya adalah tampilan dari tabel pemantauan. Pada kolom pertama berisi tanggal. Pada kolom kedua, 3, dan 4 berisi waktu penyiraman untuk setiap jenis tanaman. Bagi masyarakat yang memperoleh hasil terbaik dari tabel penilaian dan tabel pemantauan akan memperoleh reward yang kami sebut dengan reward rumah hijau. Selanjutnya adalah untuk anggaran biaya. Anggaran biaya kegiatan kami dibedakan menjadi 4 jenis pengeluaran. Jenis pengeluaran yang pertama adalah untuk peralatan penunjang yang setara dengan 49% dari total anggaran. Untuk jenis pengeluaran yang kedua adalah jenis pengeluaran untuk bahan habis pakai yang setara dengan 18% dari total anggaran. Untuk jenis pengeluaran yang ketiga adalah jenis pengeluaran untuk perjalanan yang setara dengan 16% dari total anggaran. Untuk hal-hal lain yang tidak termasuk ke dalam 3 jenis pengeluaran yang sudah disebutkan sebelumnya, dikelompokkan menjadi jenis pengeluaran lain-lain yang setara dengan 17% dari total anggaran. Dari keempat jenis pengeluaran yang sudah disebutkan, didapatkan total anggaran kegiatan kami yaitu sebesar Rp12.202.400. Yang selanjutnya adalah untuk jadwal kegiatan. Kegiatan kami dilaksanakan selama 3 bulan dengan rincian sebagai berikut. Diawali dengan penyuluhan tentang urban farming, serta sosialisasi dan pembentukan sahabat lingkungan yang dilaksanakan di pekan pertama di bulan pertama. Untuk kegiatan selanjutnya adalah pelatihan pembuatan pupuk kompos yang dilaksanakan di pekan kedua di bulan pertama. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan urban farming yang dilaksanakan di pekan ketiga di bulan pertama. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan mulai dari pekan keempat di bulan pertama hingga pekan ketiga di bulan ketiga. Untuk kegiatan terakhir yaitu pemberian reward rumah hijau dilaksanakan di pekan keempat di bulan ketiga. Maka dengan adanya program kami diharapkan dapat menjadi solusi atas kurangnya pemanfaatan lahan sempit untuk penghijauan, serta juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai urban farming. Daerah perintis yang terbentuk nantinya juga dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk meningkatkan penghijauan di perkotaan.